Selamat sore rekan-rekan mahasiswa Unsia, S1 PJJ Manajemen. Pada sore hari ini, kita akan melakukan presentasi ujian tengah semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen Bapak Poltaksi Tompul, PBA MBA. Pada UTS kali ini, kita memilih opsi 1, yaitu menganalisis 10 types of innovation. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Sarah Alia Putri, dan ada Kenny Permatahati, ada Dea Fiskas Chandra, dan ada Fahmi Nuril Huda. Next. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas 10 tipe inovasi tersebut, yang di sini terbagi dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada configuration, yang kedua ada offering, dan yang ketiga ada experience. Next. Dimulai dari yang pertama, yaitu configuration atau konfigurasi. Konfigurasi ini fokus pada bagaimana perusahaan itu diatur, beroperasi, dan menghasilkan nilai dari dalam organisasi. Nah, yang pertama itu ada profit model. Nah, profit model ini adalah tipe inovasi yang berhubungan dengan cara perusahaan menghasilkan pendapatan. Nah, contoh model profit itu mencakup ad-supported, premium, membership, cost leadership. Nah, inovasi profit model ini penting untuk membuka sumber pendapatan baru dan demi kelayakan bisnis ke depannya. Next. Yang kedua itu ada network. Network ini inovasi yang memanfaatkan kemitraan strategis. Dijelaskan berbagai bentuk kerjasama seperti aliansi, franchising, competition, ataupun merger dan akuisisi. Nah, tujuannya adalah untuk memanfaatkan kekuatan mitra, memperluas pasar, dan mengurangi resiko. Selanjutnya ada struktur. Struktur ini adalah bagaimana cara perusahaan itu mengatur sumber dayanya, sumber daya manusia, fisik, maupun aset. Materi mencakup bentuk struktur seperti standarisasi aset, corporate university, outsourcing, hingga decentralized management. Tujuan inovasi struktur ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan organisasi yang adaptif. Selanjutnya, ada proses. Proses ini adalah teknik operasional yang menghasilkan suatu keunggulan. Tujuannya adalah untuk membuat proses bisnis menjadi lebih efisien, cepat, dan sulit ditiru dari kompetitor. Contohnya itu kayak lean production, flexible manufacturing, dan intellectual property process. Selanjutnya poin kedua nih ada experience atau pengalaman. Poin utamanya ya yang kedua. Nah, pengalaman di sini berfokus pada bagaimana pelanggan itu merasakan, berinteraksi, dan terikat dengan suatu perusahaan. Di sini ada yang pertama ada service, yaitu inovasi dalam layanan yang meningkatkan nilai dari produk yang ditawarkan. Contohnya tuh kayak loyalty program, terus ada guarantee program try before buy, dan bisa juga kayak personalized service. Nah, tujuan dari service ini untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya ada channel. Channel itu adalah bagaimana cara perusahaan menyampaikan produknya kepada pelanggan. Jadi contohnya kayak menyampaikan secara offline atau online, atau dari aplikasi, atau bisa juga strategi on demand. Inovasi ini membuat produk lebih mudah didapatkan dari konsumennya. Next. Yang kesembilan ada brand atau merek.
Inovasi brand ini membangun citra, identitas, dan persepsi pelanggan atau kayak branding gitu. Contohnya brand extension, co-branding, dan juga private label. Branding yang kuat menciptakan diferensiasi dan meningkatkan daya tarik pasar. Yang terakhir dari 10 types of business ini ada customer engagement. Customer engagement ini adalah cara perusahaan menciptakan interaksi bermakna dengan pelanggan. Pengalaman pelanggan ditunjukkan melalui pendekatan seperti gamification, komunitas, atau personalisasi, dan pendekatan on demand. Tujuannya adalah membangun keterlibatan emosional dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, poin ketiga yang terakhir itu ada offering. Kayaknya nih udah deh tadi. Belum ya? Yang terakhir ada offering atau penawaran. Penawaran berfokus pada inovasi yang langsung berkaitan dengan produk atau layanan utama perusahaan. Di sini ada product performance. Produk performance ini menyangkut fitur, kualitas, desain, kemudahan penggunaan, atau keunggulan teknis produk. Contohnya superior performance, styling customization, ease of use, dan conservation performance. Selanjutnya ada product system. Produk sistem ini adalah inovasi dengan menggabungkan berbagai produk atau layanan sehingga menciptakan ekosistem. Konsepnya seperti dibuat kayak produk bundling atau complement system dan juga bisa produk atau service platform. Tujuannya adalah menambah nilai melalui kombinasi penawaran yang saling melengkapi. Next, selanjutnya studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya, Kenny Permatahati. Baiklah, saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu terkait studi kasus terkait perusahaan atau brand yang kami jadikan studi kasus dalam materi kami, presentasi kami pada UTS kali ini, yaitu kami mengambil contoh brand atau perusahaannya itu adalah Gojek. Nah, Gojek ini merupakan brand dan aplikasi layanan on demand yang dioperasikan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau AKAB. Saat ini berada di bawah grup PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk. Nah, Gojek ini juga menyediakan berbagai layanan digital seperti transportasi online, pesan antar makanan, logistik, dan pembayaran digital. Sebagai super apps, Gojek ini mengintegrasikan lebih dari 20 layanan dalam satu platform yang memungkinkan penggunanya memenuhi beragam kebutuhan harian secara cepat dan efisien. Nah, di sini juga kami memberikan contoh nyata dari penerapan 10 types of innovation dari Gojek itu sendiri, yaitu ada 3, configuration, offering, dan experience. Dari configuration ini adalah Gojek itu menerapkan mode pendapatan, kemitraan, struktur organisasi, dan proses teknologi. Lalu yang kedua, offering atau penawarannya, Gojek ini menawarkan kinerja produk dan ekosistem layanan. Yang ketiga, yaitu experience atau pengalamannya, yaitu layanan pelanggan, saluran digital, brand, dan keterlibatan pelanggan. Posisi Gojek ini sebagai pionir layanan on demand di Asia Tenggara yang menjadi contoh relevan tentang bagaimana inovasi terintegrasi dapat menciptakan nilai yang berkelanjutan dan keunggulan kompetitif dalam industri teknologi digital. Nah, ini saya akan melanjutkan soal yang ketiga, yaitu adalah dari setiap inovasi yang sudah dijelaskan tadi, itu adalah beberapa inovasi, contoh inovasi yang relevan dari perusahaan yang kami ambil sebagai studi kasusnya tadi, yaitu Gojek. Itu yang pertama adalah configuration, yaitu bagaimana Gojek mengatur, menjalankan, dan membangun fondasi bisnis dari dalam. Yang pertama itu kita ambil contohnya profit model. Contoh implementasinya adalah itu ada komisi dari GoRide, GoCar, ataupun GoFood. Dan kedua itu adalah pendapatan dari GoPay, merchant fee, dan transaksi. Yang ketiga itu adalah GoFood Plus, itu didapatkan apabila pelanggan melakukan subscription. Dan keempat itu adalah iklan di aplikasi. Keunggulan kompetitif dari profit model ini adalah diversifikasi pendapatan yang membuat Gojek sustain, tidak bergantung pada satu layanan, dan memperkuat ekosistem GoPay yang meningkatkan switching cost pengguna. Kedua adalah network. Contoh implementasinya sendiri adalah itu pertama adalah kemitraan dengan UMKM kuliner, itu GoFood.
Kedua adalah kerjasama dengan bank BUMN, yaitu BRI, BNI, Jago untuk integrasi top up dari GoPay itu sendiri. Yang ketiga adalah puluhan ribu merchant offline GoPay. Keempat adalah modal kolaborasi dengan driver sebagai mitra operasional. Keunggulan kompetitifnya ini sendiri adalah menciptakan network effect, semakin banyak mitra, semakin bernilai bagi pengguna, dan sangat sulit ditiru oleh kompetitor. Terus selanjutnya adalah konfigurasi yang structure. Contoh implementasinya sendiri itu adalah struktur super app, tim layanan terpisah tapi terintegrasi, operasional driver dan terdesentralisasi berbasis lokasi. Yang ketiga itu adalah Gojek Engineering Hub di Singapura dan India. Keempat adalah pelatihan mitra driver dan merchant, corporate university informal. Keunggulan kompetitif dari struktur sendiri itu adalah struktur modular, membuat Gojek cepat menambah layanan baru, scalable, dan adaptif dalam persaingan. Yang terakhir, dari konfigurasi ini sendiri adalah proses. Contoh implementasi dari proses ini sendiri adalah pertama, yaitu algoritma pencocokan driver pelanggan secara real time. Kedua adalah prediksi permintaan yang memakai data besar atau big data. Ketiga adalah proses pembayaran yang super cepat melalui GoPay. Keempat adalah standar operasional pengantaran atau SOP GoRed atau GoSend itu sendiri. Keunggulan kompetitifnya sendiri adalah efisiensi yang tinggi, waktu tunggu yang lebih cepat, dan pengalaman yang lebih unggul, sehingga operasional excellent yang kompetitor sulit untuk ditiru. Selanjutnya, inovasi yaitu offering atau penawaran yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dea Fiska Chandra. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan contoh inovasi terkait offering atau penawaran. Di dalam offering atau penawaran ini akan dibahas apa yang Gojek tawarkan kepada pelanggan melalui produk dan ekosistemnya. Nah, yang pertama ditawarkan dalam offering ini adalah produk performance. Contoh implementasinya adalah layanan transportasi cepat dan aman, GoFood dengan rekomendasi makanan berbasis dengan data, kemudian GoSend same day dan instan, lalu GoPay pembayaran mudah, aman, dan instan. Nah, keunggulan kompetitif dari produk performance ini adalah kualitas layanan yang konsisten, membuat pelanggan percaya, memunculkan loyalitas, menurunkan churn rates. Kemudian yang kedua, produk sistem. Produk sistem, contoh implementasinya adalah integrasi GoRide, GoFood, GoPay dalam satu alur seamless. Kemudian contoh yang kedua, penggabungan layanan dalam super app yang terdapat 20 lebih layanan. Kemudian ada bundling feature seperti GoClub dan GoFood Plus. Nah, keunggulan kompetitif dari produk sistem ini adalah ekosistem kuat menciptakan ketergantungan positif pelanggan yang memakai Gojek untuk banyak hal sehingga sulit beralih ke aplikasi lain. Next. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga terkait experience atau pengalaman akan dibahas mengenai bagaimana pelanggan berinteraksi, merasakan, dan terlibat dengan Gojek. Untuk poin yang pertama adalah service. Nah, contoh implementasi dari service ini adalah yang pertama, layanan pelanggan 24/7, kemudian program GoClub atau loyalty, lalu proses refund dengan mudah, kemudian feature keselamatan atau bagikan lokasi, dan tombol darurat. Nah, keunggulan kompetitif dari service ini adalah memberikan rasa aman dan nyaman, serta meningkatkan retensi dan persepsi kualitas. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah channel. Nah, contoh implementasi dari channel ini adalah aplikasi sebagai kanal utama, kemudian GoPay diterima di bagian offline atau KRIS, kemudian notifikasi personal dan kampanye digital, lalu channel komunikasi seperti email, push notification, dan sosial media. Nah, keunggulan kompetitif dari channel ini adalah akses yang mudah dan cepat meningkatkan usage frekuensi dan memperkuat engagement. Next. Kemudian untuk contoh ketiga dalam experience atau pengalaman yakni brand. Contoh implementasinya adalah brand pasti ada jalan yang sangat melekat, kemudian citra Gojek sebagai solusi harian masyarakat kota, lalu kampanye sosial seperti UMKM Bangkit, driver support, dan co-branding dengan bank atau merchant. Nah, keunggulan kompetitif dari brand ini adalah brand yang kuat menciptakan emotional connection, sehingga pengguna cenderung tetap loyal meski ada alternatif. Kemudian yang keempat, customer engagement. Nah, contoh implementasi dari customer engagement ini yang pertama adalah gamifikasi Point Go Club, kemudian promo personal berdasarkan kebiasaan pengguna, referral program dengan reward, dan rekomendasi makanan personalisasi atau GoFood.
Nah, keunggulan kompetitif dari customer engagement ini, engagement tinggi memungkinkan pembentukan habit, kebiasaan menggunakan Gojek setiap hari, sehingga keunggulan platform jangka panjang. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Fahmi Nuril Huda. Oke, baik. Di sini bagian terakhir, bagian keempat untuk pembahasan yaitu jika perusahaan tidak menerapkan seluruh tipe inovasi, maka beberapa hal yang disampaikan di sini sehingga dapat lebih meningkatkan keunggulan kompetitif di sini yaitu Gojek. Gojek telah menerapkan sebagian besar tipe inovasi, beberapa area masih dapat kuat agar semakin kompetitif. Berikut rekomendasi inovasi yang relevan, realistis, dan selaras dengan materi Domlin. Next. Yang pertama yaitu penguatan keterlibatan pelanggan. Kami di sini memberikan rekomendasi bahwa Gojek dapat menambahkan lebih banyak fitur gamification sederhana seperti misi harian. Misal pesan GoFood 2 kali dapat poin tambahan, atau tantangan mingguan dengan reward kecil, dan alasannya adalah saat ini engagement Gojek masih kurang dibanding beberapa aplikasi lain yang punya permainan atau aktivitas. Dan manfaat yang bisa didapat adalah membuat pengguna lebih sering membuka aplikasi, meningkatkan frekuensi transaksi, membentuk kebiasaan habit menggunakan Gojek. Selanjutnya, yaitu penguatan citra merek yang membedakan. Rekomendasi Gojek dapat mengembangkan kampanye Gojek peduli lingkungan yang lebih menonjol. Misalnya, pilihan Goret Eco atau fitur donasi langsung di aplikasi. Alasannya adalah kesadaran lingkungan semakin penting bagi pengguna muda. Manfaat memiliki meningkatkan loyalitas pengguna yang peduli dampak sosial, memberikan diferensiasi dari kompetitor. Selanjutnya adalah integrasi layanan yang lebih mulus. Di sini rekomendasinya membuat paket bundling sederhana antar layanan. Misalnya paket hemat harian, diskon GoRate, ditambah voucher GoFood. Alasannya saat ini sebagian besar layanan berdiri sendiri tanpa bundling lintas kategori. Manfaat kompetitif, memperkuat posisi Gojek sebagai super app, mendorong pengguna mencoba layanan lain, meningkatkan pendapatan dari layanan berbeda. Selanjutnya, peningkatan layanan bagi pengguna dan mitra. Rekomendasi, menambah fitur preferred driver agar pelanggan lebih sering bertemu driver yang pernah memberikan layanan. Alasannya, kualitas layanan driver sangat menentukan pengalaman pengguna. Manfaat kompetitif, pengalaman lebih personal, kepuasan dan retensi pelanggan meningkat, memberikan motivasi bagi driver, meningkatkan pelayanan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, perluasan kemitraan UMKM dan sektor lokal. Rekomendasi di sini, Gojek dapat memperluas program digitalisasi UMKM non-kuliner, seperti pedagang pasar, laundry, atau toko kecil. Alasannya, saat ini fokus GoFood kuat di kuliner, sementara segmen lain masih minim digitalisasi. Manfaat kompetitifnya adalah memperluas ekosistem merchant, menambah aktivitas transaksi GoPay, dan menguatkan network effect. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sarah. Baik, sekian untuk presentasi ujian tengah semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship pada kali ini. Terima kasih rekan-rekan Dea Friska Sandra, Kenny Permatahati, dan Muhammad Fahmi Nuril Huda atas presentasi yang telah dipaparkannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ini nggak dimaafkan. Terima kasih banyak. Kalau begitu,
Presentasi akan saya akhiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.